Setelah perceraian kedua orang tuanya, hidup Mila jadi hancur berantakan. Dia jadi sering keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya sampai pulang hingga larut malam. Bahkan dia jadi anak yang nakal. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Mila tidak melanjutkan sekolah SMA-nya karena tidak ada yang membiayainya. Hingga sampai pada akhirnya ibunya itu akan menikah lagi. Namun Mila tidak menyetujui karena kesal dan tidak setuju ibunya menikah lagi. Akhirnya dia pun berniat untuk kabur dari rumah saat malam hari, tepat ketika ibunya sedang terlelap tidur. Saat itu Mila nekat kabur dari rumah membawa pakaian yang dimasukkan ke dalam tasnya. Dia berjalan dengan raut wajah sedihnya. Terlihat juga setetes demi setetes air mata yang mengalir ke pipinya karena dia merasa hidupnya benar-benar hancur dan tidak ada satu orang pun yang peduli bahkan sayang padanya. Tengah malam, Mila berjalan sendirian melewati jalanan yang gelap dan sepi sambil menggendong tas. Karena capek, dia pun berhenti sejenak di pinggir trotoar sembari melipat kakinya dan menopang dagunya. Langit malam mulai terlihat mendung. Suara guruh guntur petir pun mulai terdengar. Hembusan angin membuat hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Sesaat kemudian, gerimis pun turun. Mila masih terus duduk di pinggir jalan sambil menangis di bawah hujan. Sesekali dia mengelus lengannya karena menggigil kedinginan. Terlihat ada sorot lampu senter mobil dari kejauhan mengarah ke Mila. Mobil tersebut pun kemudian berhenti tepat di depannya. Terlihat ada seorang wanita turun membawakan payung dan mengajak Mila masuk ke dalam mobilnya. "Mil, ayo masuk. Kamu ngapain di sini?" Sontak, Mila yang sedari tadi menangis mendongakkan kepala ke atas melihat orang yang mengenali dirinya. "Maya," ucap Mila. "Ayo masuk, nanti kamu sakit." Akhirnya saat itu Mila pun masuk ke dalam mobilnya Maya. Maya ini adalah temannya dulu waktu duduk di SMP. Saat itu Maya tidak melanjutkan SMA karena orang tuanya tidak sanggup untuk menyanggupi biaya sekolah Maya. Namun yang membuat Mila heran sekarang adalah saat ini Maya sudah kelihatan sukses dan sudah mengendarai mobil sendiri. Bahkan dandanannya sangat dewasa, semakin cantik. Malam itu juga mereka berdua bertukar cerita. Namun sebelumnya, Maya mengajak Mila ke kafe malam itu. "Sekalian ngobrol-ngobrol ya, udah lama gak ketemu. Kita makan ke kafe dulu, aku yang traktir," kata Maya. "Iya Mai, terima kasih." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah kafe yang ada di pinggir jalan. Sekalian neduh karena hujan deras. Sebelumnya mereka memesan terlebih dahulu minuman dan makanannya. "Udah, kamu pesan apa aja Mil, nanti aku yang bayarin, tenang saja." "Kamu belum makan kan pasti?" Sembari menunggu pesanan datang, Maya menanyakan kepada Mila apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan dia. Aku kabur dari rumah Mai, dan sekarang aku gak tahu mau kemana." "Kok bisa? Memangnya ada masalah apa Mil?" "Ada lah Mai, pokoknya rumit. Makanya aku gak betah di rumah. Dan sekarang aku udah gak sekolah lagi." "Oh iya, kamu sekarang bisa sukses kayak gini sih. Kerja apa Mai?" "Aku ikut dong Mai, ajak aku." "Kamu yakin mau kerja sama aku Mil?" "Ya aku mau aja Mai, kerja apa aja, yang penting dapat uang." Sesaat kemudian pesanan minum dan makanan mereka pun datang, diantarkan oleh pelayan. Sambil menikmati makanan yang sudah dihidangkan, mereka melanjutkan kembali obrolannya. "Aku kerja jadi PSK, kamu mau gak?" ucap Maya dengan lirih. "Apa?" Seketika Mila pun terdiam menatap tajam ke arah Maya. Dia memikirkan apakah akan mengambil pekerjaan itu. Tapi setelah dipikir-pikir, Mila juga sudah tidak perawan. Dulu waktu sekolah Mila sempat melakukan HS dengan pacarnya pada saat nongkrong sampai tengah malam. Aku mau Mai." "Kamu serius Mil?"
Iya Mai, aku serius. Ya udah, nanti kamu sekarang tinggal ikut ke rumah aku saja ya. Setelahnya saat itu mereka pergi dari kafe itu. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumahnya Maya. Selama ini Maya sudah memiliki rumah sendiri dari uang hasil kerjanya, menjadi wanita para hidung belang. Singkat cerita, malam hari berikutnya, Mila dandan cantik karena dia akan diajak Maya ke tempat kerjanya. Saat hari pertama Mila masuk kerja, dia sedikit malu karena belum terbiasa, apalagi anak baru. Dia pun duduk menunggu pelanggan lelaki hidung belang yang akan menyewanya. Namun sudah beberapa jam Mila menunggu, dia tidak kunjung dapat juga. Sementara Maya sudah beberapa kali melayani para lelaki hidung belang yang kaya raya dan berani membayar Maya mahal. Sedangkan Mila merasa putus asa karena tidak ada orang yang tertarik sama dia, bahkan melirik saja pun tidak. Kayaknya semua laki-laki gak ada yang tertarik sama aku, Mai, gumamnya. Akhirnya Mila pun pulang ke rumah sendirian karena Maya sedang sibuk melayani para pelanggannya. Siang harinya, Mila berpamitan kepada Maya untuk mencari pekerjaan lain karena menurutnya pekerjaan sebagai wanita hiburan bukan jalannya. Kamu mau kemana, Mil? Aku mau cari kerja yang lain dulu, Mai. Emangnya semalam kamu gak dapat pelanggan? Boro-boro, Mai. Yang ada aku malah ngantuk digigit nyamuk. Ya, sabar dong, Mil. Namanya kamu juga pemain baru. Iya, aku ngerti, Mai. Kalau gitu aku mau nyari kerja sampingan aja. Kalau malam nanti aku tetap berangkat kok. Ya udah kalau gitu hati-hati, Mil. Saat itu Mila pun pergi berjalan kaki melewati jalan raya, mencari pekerjaan ke satu tempat ke tempat yang lain. Sesekali dia menyeka keringat yang hampir menetes dari keningnya karena cuaca siang itu sangat panas sekali. Karena merasa dahaga, Mila pun sejenak mampir ke warung untuk membeli es. Melepas rasa dahaganya sekalian makan siang. Saat dia sedang makan, tidak sengaja Mila mendengar percakapan antara kedua ibu-ibu yang ada di warung itu. Mereka sedang membicarakan tentang tetangganya yang seorang biduan yang memakai susuk agar banyak yang suka dan tertarik. Itu loh, Bu, tetanggaku. Kata warga yang lain juga, biduan yang namanya si S itu sudah pasang susu loh, Bu, untuk penglarisnya. Makanya dia jadi sering manggung, bayarannya gede. Alhasil ya kayak sekarang, kaya raya. Mosok sih, Bu? Kok ya cari uang gitu banget? Iya, Bu. Katanya sih dukun di daerah bawah lereng itu, gunung itu tuh. Mila pun mendengar secara seksama obrolan kedua ibu-ibu itu tentang biduan yang sudah memakai susuk untuk penglarisannya. Dia juga mengingat alamat yang tadi diucapkan oleh si ibu tadi. Segera Mila mempercepat makannya dan pulang ke rumah, tidak melanjutkan untuk mencari pekerjaan lagi. Beberapa saat kemudian, Mila pun sampai juga di rumah Maya. Di rumah, Maya tengah nonton TV dengan santai sambil makan camilan ringan dan tak lupa wajahnya dilumuri masker yang mahal. Gimana, Mil? Udah dapat kerjaan? Belum, Mai. Aku mau pinjam uang sama kamu, boleh nggak? Buat apa, Mil? Aku mau ngekos aja, Mai. Aku gak mau bergantung dan numpang di rumah kamu terus. Gak enak sama kamu. Kamu yakin, Mil? Tanya Maya. Iya, Mai. Aku pinjam kalau boleh 20 juta ya. Wah, banyak banget. Buat apa kamu, Mil? Tolonglah, Mai. Pasti aku kembaliin kok. Ya udah, nanti malam ya. Emangnya kamu mau cari kosan sekarang? Iya, enggak sih, Mai. Tapi biar nggak lupa aja. Ya udah, aku ambilin aja sekarang. Saat itu Maya pun bangkit berjalan menuju ke dalam kamar untuk mengambil uang. Sesaat kemudian, Maya pun datang membawakan amplop coklat yang berisi uang 20 juta. Ini, Mil, uangnya. Beneran, Mai? Makasih banget ya, Mai. Kamu baik banget sama aku. Sama-sama, Mil. Aku dulu juga nasibnya sama seperti kamu kok. Jadi ya aku gak tega. Singkat cerita, keesokan harinya Mila sudah mengemasi pakaiannya ke dalam tas dan berpamitan kepada Maya. Karena pagi itu dia akan pergi ke tempat dukun yang dia dapat dari kedua ibu-ibu yang kemarin ketemu di warung makan.
Mila berpamitan akan mencari kosan, padahal sebenarnya dia akan pergi ke tempat dukun. Uang pinjaman dari Maya akan digunakan sebagai pasang susuknya dan biaya kendaraan menuju ke tempat dukun. Beberapa jam kemudian Mila pun akhirnya sampai juga di desa Mbah Wono, sebut saja begitu. Namun dia belum tahu rumahnya, sehingga Mila bertanya terlebih dahulu kepada warga sekitar. Maaf Pak, saya mau tanya rumahnya Mbah Wono di mana ya? Oh itu Mbak, di pojok dekat situ tuh, yang mau masuk ke hutan. Makasih ya Pak. Setelahnya Mila pun segera beranjak ke rumah Mbah Wono. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah Mbah Wono. Namun di sana sudah ada banyak orang yang mengantri untuk dipanggil gilirannya masing-masing. Karena Mila datangnya terakhir, dia pun dipanggil terakhir. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya giliran Mila yang masuk menemui Mbah Wono. Saat masuk di dalam ruangan praktek Mbah Wono, Mila bergidik ngeri karena di dalamnya semua ruangan berinterior hitam semua. Ada beberapa sesajen seperti juada pasar, pisang ijo, kelapa muda, kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Tidak lupa ada bakaran kemenyan yang sudah mengasap di dalam ruangan itu. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Saya mau pasang susuk Mbah, boleh? Supaya kerjaan saya lancar dan banyak pelanggan memakai saya. Lalu Mbah Wono tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban tuturan dari Mila. Itu mudah. Nanti malam kita akan lakukan ritualnya. Namun ada syaratnya. Apa Mbah syaratnya? Semua persyaratan pun sudah Mila penuhi. Dan singkat cerita ritual pun sudah selesai. Saat itu Mila pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelumnya dia memberikan amplop coklat terlebih dahulu kepada Mbah Wono sebagai maharnya. Singkat cerita, keesokan harinya Mila segera mencari kosan baru yang ada di dekat rumahnya Maya. Dan kebetulan di dekat rumah Maya ada kosan kosong dan murah juga harganya. Setelah memasang susuk, Mila jadi lebih percaya diri. Malam harinya dia bersiap-siap untuk berangkat bekerja ke tempat hiburan malam. Saat itu dia berdandan terlebih dulu agar terlihat menarik bagi para lelaki hidung belang. Ketika Mila sedang bercermin di depan kaca rias dalam kamar kosnya, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di belakangnya. Sontak Mila pun menoleh ke belakang. Namun ketika dia menoleh ke belakang ternyata tidak ada apa-apa. Tapi dia dikejutkan dengan barang yang ada di dalam kamar tiba-tiba jatuh sendiri. Seketika Mila pun menoleh ke arah barang yang jatuh itu. Kok bisa jatuh sih? Padahal kan itu aku taruh di tengah, gumam Mila. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meletakkan kembali barang yang jatuh itu ke tempat semula. Setelah itu dia segera berangkat bekerja. Sesampainya di tempat hiburan malam, semua wanita pekerja yang lain menatap ke arah Mila dengan tatapan sinis karena merasa tersaingi dengan kecantikan yang dimiliki Mila sekarang. Benar-benar wajahnya Mila terlihat lebih bersinar dan menarik sekali. Aura terpancar lebih tajam. Cantik mempesona. Baru beberapa menit dia duduk menunggu. Pelanggan tiba-tiba saja datang dan ada salah satu pemuda laki-laki yang kelihatannya masih bujang atau perjaka akan menyewa Mila. Saat itu Mila mengajak pria itu pergi untuk melakukan HS di tempat lain karena Mila akan melakukan ritual pertamanya. Pas banget. Malam itu Mila dan pemuda yang bernama Haris itu pergi ke sebuah hutan. Diajak oleh Mila. Loh Mbak, kok kita ke hutan sih? Tanya Haris. Udah kamu nurut aja. Kita akan melakukannya di sini. Sensasinya lebih menantang Mas Haris, rayu Mila. Karena tergoda dengan ucapan Mila, Haris pun mau-mau saja. Di dalam hutan itu ada sebuah gubuk. Mereka melakukan hubungan intim di gubuk tersebut. Namun saat sedang melakukan hubungan ternoda itu, hembusan angin kencang datang tiba-tiba dan dedaunan yang ada di dalam hutan pun saling berjatuhan. Saat itu, ternyata sosok penunggu susuk Nyai Renggini datang dan masuk ke dalam raganya Mila. Sosok Nyai mengambil alih Mila yang sedang HS dengan Haris, yang mana Nyai Renggini menyesap jiwa dalam tubuh Haris
hingga tewas. Sontak Haris pun tergeletak tak bernyawa tanpa sadar saat sedang enak-enaknya. Dan keesokan harinya Mila yang tersadar terkejut karena mendapati Haris sudah tewas. Wajahnya pucat dan ada luka pada bagian lehernya seperti bekas dihisap. Segera Mila menguburkan jasadnya Haris di dalam hutan itu agar tidak ada orang yang tahu. Untungnya sebelum melakukan itu Haris sudah membayar Mila terlebih dulu, jadi ia tak rugi cuma-cuma. Singkat cerita, semenjak melakukan ritual menumbalkan perjaka, Mila jadi banyak job dan banyak pelanggan yang memakai jasanya. Semua berebutan demi mencoba mencicipi Mila karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa berbeda dengan yang lain saat berhubungan dengan Mila, sehingga mereka merasa puas melampiaskan hasratnya. Sampai semua para pekerja hiburan pada iri dengan Mila karena semua lelaki hidung belang mengantrinya. "Mas, sama saya saja lah mas, daripada ngantri si Mila, kan masih lama," ucap yang lain. "Gak mau ah, lebih baik aku ngantri, sama Mila aja lebih enak, lebih gigit." "Ih, apa bedanya sih mas? Sama aku juga enak loh mas," godanya. Tapi para lelaki hidung belang itu tetap tidak mau sama yang lain. Walaupun menunggu lama, bagi mereka tidak masalah. Yang penting bisa menikmati tubuh Mila. Apalagi setelah pasang susuk di bagian misfi dan payudaranya yang menggoda itu membuat para lelaki semakin bergairah. Keesokan harinya, Mila pulang ke kosan. Dia merasakan tubuhnya lemah sekali karena melayani semalam hampir 10 pria hidung belang. Waktu terus berlalu dan beberapa bulan kemudian Mila pun sudah bisa membeli mobil sendiri. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya 3 bulan yang lalu, Mila sudah mengumpulkan 3 perjaka, ada yang masih sekolah SMK dan bujangan, serta Haris yang jadi korban pertama. Mereka tewas setelah melakukan HS dengan Mila, dan saat itu mereka dibawa ke dalam hutan yang waktu itu melakukan dengan Haris di gubuk. Sekarang Mila sangat menikmati hidupnya karena sudah sukses, memiliki banyak uang dan bisa membeli ini itu. Dan Mila juga tak lupa mengembalikan uang yang dipinjam kepada Maya. Tapi Mila masih tetap ngekos, namun dibalik semua harta yang dimilikinya itu tidak membuat Mila tenang. Karena setiap harinya, dia selalu diganggu sosok yang tak kasat mata di kosannya. Suatu ketika, saat Mila libur, istirahat, tidak berangkat kerja, karena badannya terasa capek semua. Dia di dalam kosan sendiri saat malam hari. Tiba-tiba saja ia mendengar ada suara wanita yang merintih menangis. Seketika Mila pun mendengarkan dengan seksama suara wanita yang menangis itu dengan jelas. Dia mendengar suara tangisnya itu sangat jelas dan dekat sekali. Karena penasaran dia pun mencoba melihat dari balik jendela samping kosan. Saat dia membuka jendela dan melihat ke samping kosan, Mila melihat ada sosok wanita berambut panjang duduk di atas pohon samping kosan sambil mengayunkan kaki membelakangi Mila dan sedang menangis. Lalu sosok itu tiba-tiba saja menoleh ke arah Mila. Kepalanya memutar 180 derajat dengan tatapan tajamnya. Sontak Mila yang melihat sosok itu langsung berdiri kaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ingin teriak pun mulut rasanya seperti terkunci. Sampai akhirnya, karena tidak kuat melihat sosok itu, Mila pun ambruk pingsan. Dia tidak sadar sampai esok pagi. Keesokan paginya, ketika Mila tersadar, dia merasakan tubuhnya sakit semua. Dia pun jatuh sakit, mengalami demam. Hanya bisa di dalam kosan saja, karena tidak enak badan sekali. Siang itu ketika sedang rebahan di dalam kosan sambil menatap layar handphonenya, membuka sosmed, tiba-tiba saja ada yang mengirimkan pesan kepadanya. Dan pesan itu ingin menyewa Mila untuk besok malam. Laki-laki itu masih sekitar 22 tahunan. Seketika dia pun teringat kalau besok tiba malam purnama dan itu artinya Mila harus memberikan tumbal. Kalau tidak, Mila tidak akan terlihat cantik lagi.
Saat itu Mila pun mengiyakan ajakan laki-laki itu untuk bertemu besok malam. Sedang asyik dia membalas pesan dari lelaki itu, tiba-tiba saja Mila dikejutkan dengan pintu kamar kosnya yang menutup sendiri. Padahal tidak ada angin kencang yang berembus. Brak! Sontak dia pun terperanjat kaget. Jantungnya langsung berdegup dengan kencang. Mila, Mila. Tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil namanya dengan lirih. Tambah merindinglah si Mila. Dia pun menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Dia pun ketiduran karena takut di kosan sendirian. Hingga sore harinya, Mila baru bangun dan beranjak duduk di kursi depan kosan, menikmati suasana sore hari. Terlihat ada sebuah mobil yang berjalan menuju ke kosan Mila. Ternyata yang datang itu Maya. Mai, ada apa tumben datang ke sini? Tanya Mila. Emangnya nggak boleh? Aku lagi bosan di rumah, jawab Maya. Iya boleh lah, sini duduk. Maya pun duduk di kursi samping Mila di depan kosan. Sebelum mereka ngobrol, Mila membuatkan minuman terlebih dulu untuk Maya. Saat Mila sedang membuatkan minuman di dalam kosnya, dia terkejut ketika ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Bersamaan dengan itu, dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung, seperti bau bangkai tikus dan anyir darah. Mila merasa merinding kembali tubuhnya dan bulu kuduk langsung berdiri semua. Karena merasa dari belakang seperti ada yang melihat ke arahnya, Mila mencoba untuk menoleh ke belakang. Namun saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Mila ketika ia melihat ada sosok pocong berdiri dengan wajah gosong dan kain kafan putih lusuh. Mulutnya menganga, kedua matanya menatap tajam ke arah Mila. Sontak dia pun langsung berteriak kencang. Karena tak kuasa melihat sosok pocong itu, dia ambruk pingsan ke lantai. Sementara itu, Maya yang ada di depan menunggu Mila. Mendengar teriakan Mila merasa penasaran. Apalagi Mila lama sekali tidak keluar juga. Akhirnya Maya pun masuk ke dalam kosan mengecek, takut terjadi apa-apa dengan Mila. Dan saat Maya masuk ke dalam kosan, dia pun terkejut melihat temannya itu sudah dalam keadaan pingsan. Ya ampun Mila, Mil, bangun Mil, ucap Maya panik. Saat itu Maya mencoba untuk terus membangunkan Mila yang masih belum sadar juga. Mil, bangun Mil. Gimana ini? Ucapnya kebingungan. Maya berinisiatif mengolesi minyak kayu putih yang diambil dalam kamar kosannya Mila. Beberapa saat kemudian setelah dioleskan dengan minyak kayu putih, Mila pun akhirnya sadar juga. Namun ketika membuka kedua matanya, dia masih seperti orang linglung dan kebingungan. Segera Maya memberikan teh hangat yang tadi sudah dibuatkan Mila untuk Maya yang ada di atas meja. Nih, minum dulu Mil, biar lebih tenang. Perlahan-lahan Mila pun menenggak segelas teh hangat yang sudah dibuatnya tadi. Setelah sedikit tenang, Maya mencoba menanyakan kepada Mila apa yang sudah terjadi. Kamu kenapa sih Mil? Kok bisa pingsan? Kecapean ya kamu? Gak apa-apa kok Mai. Seketika Maya mendengarkan jawaban Mila yang gugup merasa aneh. Sambil mengernyitkan keningnya, Mila tidak menceritakan kepada Maya karena menurutnya itu tidak perlu. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat saja di kamar sana. Tapi kok kepalaku pusing banget ya Mai. Gimana kalau aku anterin ke dokter aja? Ayo. Mila pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan Maya. Sore itu Maya pergi ke dokter untuk mengantarkan Mila periksa. Singkat cerita, malam harinya karena sakit Mila pun tidak berangkat kerja lagi. Apalagi tubuhnya merasa sakit semua. Lagi-lagi Mila merasakan takut di dalam kosan sendirian. Sekitar pukul 12 malam, dia tidak bisa tidur karena mendengar ada suara ayam jago yang terus berkokok. Hawa semakin mencekam dan malam semakin sunyi, menambah situasi mencekam yang sangat kuat. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Mila, tolong. Ucapan itu seperti suara laki-laki yang dikenalnya. Seketika Mila mendengarkan dengan seksama suara itu. Tolong saya Mila. Ya, suara itu sama seperti dengan suara Haris, pemuda lajang yang waktu itu sudah dijadikan tumbal pertamanya. Semerbak bau busuk masuk ke dalam kamar Mila.
Betapa terkejutnya Mila ketika menoleh ke samping ranjang. Di sana ada sosok Haris berdiri menatap tajam ke arahnya. Wajahnya sangat pucat sekali, bahkan terdapat darah yang mengalir di bagian lehernya. "Ah!" Mila berteriak seketika. Sosok Haris mencoba berjalan menghampiri Mila, tapi Mila terus beringsatan di atas kasur menghindari Haris. "Pergi! Tolong saya, Mbak! Pergi!" Namun pada akhirnya sosok Haris itu pergi, menghilang dengan sendirinya, entah kemana. Saat itu juga, Mila sudah ambruk pingsan di atas dipanya. Singkat cerita, malam berikutnya Mila sudah ada janji dengan seorang pemuda yang bernama Edi, yang sudah menyewa Mila. Namun malam itu Mila meminta untuk ketemuan langsung di pinggir jalan. Pinggir jalan itu tepatnya dekat dengan kosan Mila, yang mana kosan Mila dekat dengan mulut hutan yang ada di sekitar daerah situ. Hutan itu berada di belakang kosannya tepatnya. Sesaat kemudian mereka pun saling bertemu. Dia terlihat masih lajang, dan Mila senang karena akan mendapatkan korban lagi untuk selanjutnya. Saat itu Mila mengajak Edi masuk ke dalam hutan. Edi pun mengikuti saja. Keduanya pun harus berjalan kaki menuju ke dalam. Mereka melewati jalanan setapak di kegelapan malam. Terdengar suara hewan yang saling bersahutan, membuat suasana malam yang sunyi itu semakin mencekam. Beberapa saat kemudian, mereka sampai juga di tengah hutan, di gubuk tempat biasa melakukan ritual penumbalan dengan cara hubungan seksual. Mereka langsung memulai untuk melakukan HS malam itu. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang disertai dengan bau kembang-kembangan, serta bau amis yang menyeruak ke dalam hidung. Itu artinya, sosok Nyai Renggini, si penunggu susuk, datang untuk masuk ke dalam raga Mila, akan mengambil alih melakukan hubungan seks dengan target tumbal perjaka tersebut. Edi merasakan nikmat yang tiada tara. Padahal yang dia tiduri itu adalah sosok makhluk bertubuh ular. Sesaat kemudian Edi merasakan tubuhnya lemas dan kaku. Saat itu Nyai Renggini pun langsung menyesap jiwa Edi. Akan tetapi sebelumnya, Edi melihat tubuh Mila berubah menjadi sosok ular dalam pandangan matanya. Namun wajahnya sangat cantik sekali, memakai sanggul dan mahkota. Sontak Edi berteriak, "Ah!" Setelahnya teriakannya itu lenyap karena Edi telah tewas oleh ulah sosok Nyi Renggini. Sosok yang ada di dalam raga Mila pun kemudian keluar dari dalam tubuhnya. Seketika Mila seperti biasanya langsung ambruk pingsan karena lemas. Keesokan harinya dia pun tersadar dan segera memakai pakaian untuk segera pulang ke kosan. Setelah melakukan HS dengan seorang perjaka, Mila selalu merasakan aura yang berbeda pada dirinya. Dia merasa lebih cantik dan awet muda. Otomatis dia jadi sering mendapatkan job pelanggan dari kalangan biasa hingga sampai konglomerat. Di suatu hari, ketika Mila disewa oleh om-om kaya raya, dia mengajak ketemuan dengan Mila terlebih dahulu di kafe. Mila pun menyetujuinya dan mereka bertemu. Malam itu mereka makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol. Pandangan Om Santo terus menatap ke arah Mila karena dia sangat tergoda dan bergairah sekali melihat tubuh Mila yang indah. "Kamu cantik dan seksi sekali sih. Om jadi gak sabar nih," rayu si Om bejat itu. "Sabar dong Om, jangan buru-buru." "Gak bisa sayang, kamu terlalu menggoda." "Wah Om bisa aja." Setelah selesai makan, mereka pun bergegas untuk pergi check-in menuju ke hotel, melakukan HS. Sesampainya di dalam hotel, mereka melakukan percintaan. Om Santo begitu beringas dan merasa puas saat menjamah tubuh Mila yang sangat seksi. Namun saat itu, Om Santo dikejutkan dengan Mila yang tiba-tiba berubah menjadi sosok Nyai Renggini dengan wujud tubuhnya ular. "Ah, ular!" Sontak Om Santo melepaskan tubuhnya dengan Mila dan segera memakai baju. Setelahnya lari dari hotel itu meninggalkan Mila. Sementara Mila keheranan karena yang Mila tahu sosok makhluk ular itu akan muncul ketika Mila berhubungan dengan seorang yang perjaka. Nah ini kan sama Om. Masa iya sih sosok Nyai Renggini datang? Om Santo kenapa ya? Aneh banget. Biarin aja lah, yang penting aku udah dibayar, dapat uang banyak lagi, gumam Mila.
Karena masih punya waktu banyak, malam itu Mila pun datang ke tempat hiburan untuk mencari pelanggan lain. Baru saja Mila datang, semua lelaki itu langsung mendekati Mila akan menyewanya. Dan itu membuat wanita malam yang lainnya kesal, tapi Mila tidak memperdulikan itu. Saat itu Mila melakukan dengan seorang laki-laki. Dan saat melakukan HS, entah kenapa laki-laki itu seperti tidak bertenaga dan lemes. Tapi Mila tidak peduli, yang penting dia sudah mendapatkan uangnya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah bangun, tiba-tiba Mila merasakan sakit pada Miss V-nya. Rasanya perih dan panas sekali. Kok anuku sakit banget ya? Kenapa ini? Aduh, padahal kan biasanya gonta-ganti laki-laki juga gak apa-apa. Pagi itu Mila pun menghubungi Maya untuk meminta diantarkan periksa ke dokter. Maya yang tidur tiba-tiba mendengar handphonenya berdering. Saat dilihat notifikasi layar HP-nya ternyata dari Mila. "Halo Mil, ada apa?" tanya Maya. "Anterin aku ke dokter ayo Mai, sekarang." "Kamu sakit lagi?" "Iya, udah cepetan sini." Iya, aku siap-siap terus ke kosan kamu." Beberapa saat kemudian Maya pun sampai di kosannya Mila. Waktu itu Mila sedang merintih kesakitan pada bagian anunya. "Oh, sakit." "Mil, kamu kenapa? Sakit apa?" "Udah yuk, anterin aku ke dokter spesialis kelamin. Ini ku sakit banget." Saat itu Maya pun langsung memapah Mila keluar kosan, menuju ke mobil Maya. Sesampainya di rumah sakit, Mila langsung diperiksa. Dan menurut hasil medis, Mila dinyatakan terjangkit HIV. Dokter menjelaskan bahwa mungkin ada seorang yang sudah terkena HIV dan sudah melakukan hubungan dengan Mila. Namun dia tidak mengatakan kepada Mila dan sekarang Mila pun tertular. Dokter sebenarnya tahu pekerjaannya Mila karena Mila jujur apa adanya kalau selama ini dia bekerja sebagai wanita hiburan malam. Mila sudah mengakuinya. Setelah mendengar pernyataan dokter, Mila pun shock. Dia tak menyangka harus menderita penyakit yang selama ini belum ada obatnya. Di perjalanan pulang, Mila terus menangis karena dia bingung harus bagaimana. Akan tetapi Maya mencoba untuk terus menyemangati Mila. Singkat cerita, semenjak Mila menderita sakit HIV, Maya sudah tidak lagi bekerja sebagai wanita malam lagi karena dia takut mengalami sama seperti Mila. Akhirnya Maya membuka usaha toko, dan setiap hari Maya selalu setia menemani Mila di kosannya. Bahkan Maya selalu mengantarkan Mila berobat. Hari ini Mila akan berobat ke rumah sakit lain. Setelah beberapa minggu lalu, dia berobat ke rumah sakit, tapi tidak ada obatnya. Kali ini Mila diantarkan Maya ke rumah sakit yang lebih besar dan alatnya lebih canggih. Uang tabungan yang selama ini dihasilkan Mila perlahan mulai menipis karena uangnya dipakai untuk berobat ke sana kemari. Sesampainya di rumah sakit, Mila langsung diperiksa. Namun dokternya pun tidak dapat menangani sakit yang diderita Mila. "Aku harus berobat kemana lagi, Mai? Uang aku aja udah menipis." "Udah kamu yang tenang, masalah biaya kan masih ada aku." "Iya, tapi kan aku gak bisa bayar nantinya kalau pinjam uang kamu terus." "Gak apa-apa, aku ikhlas kok Mil. Makasih ya Mai. Kamu emang selalu baik sama aku." Saat malam hari di dalam kos, Mila merasakan sakit yang teramat pada bagian anunya. Di waktu yang bersamaan, saat ia sedang menahan rasa sakitnya itu, tiba-tiba Mila mendengar ada suara seperti orang yang sedang mendengkur di bawah dipanya. Karena penasaran, Mila pun melongok ke bawah dipanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat di bawah dipanya ada sosok pocong tengah terlentang. Baunya sangat busuk sekali, seperti bangkai tikus. Sontak Mila langsung berteriak kencang. Nafasnya terasa memburu, jantung berdetak kencang. Mila langsung menenggelamkan tubuh di balik selimut. Nafasnya masih terasa tidak beraturan, keringat membasahi tubuhnya. Aduh, sakit. Di balik ketakutannya itu, dia terus merintih kesakitan pada anunya. Beberapa hari kemudian Maya datang ke kosan Mila. Saat itu Mila mencoba untuk jujur kepada Maya apa yang sudah dilakukannya selama ini. "Mai, aku mau jujur sama kamu. Kalau sebenarnya selama ini aku udah pakai susuk untuk penglarisan."
akui Mila. Iya nggak apa-apa, aku juga pakai kok Mil, jawab Maya enteng. Mila selama ini baru tahu, ternyata Maya juga memakai susuk. Makanya selama ini Maya selalu banyak job. Terus kenapa Mil? Tanya Maya penasaran. Aku kayaknya harus minta bantuan sama dukun yang udah pasang susuk. Siapa tahu dia bisa bantu aku untuk mengobati sakit ini. Karena aku juga masang susuknya di anunya aku. Jelas Mila. Mai, kamu mau kan anterin aku ke tempat dukun itu? Ya udah ayo sekarang aja Mil. Saat itu mereka pun segera pergi ke tempatnya Mbah Wono, naik mobilnya Maya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Mbah Wono. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak orang yang mengantri. Akhirnya Mila dan Maya pun menunggu giliran untuk dipanggil. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Mila dipanggil giliran untuk masuk ke dalam ruangan prakteknya. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Susuknya kurang lagi? Tanya Mbah Wono. Enggak Mbah, saya mau minta tolong Mbah. Kata dokter, saya menderita sakit HIV. Bisa kan Mbah sembuhin sakit saya ini? Akan saya coba, tapi nanti malam kamu harus melakukan ritual dulu di Sendang. Baik Mbah. Malam hari pun tiba. Mila akan melakukan ritual di Sendang. Saat itu dia diantarkan oleh Mbah Wono ke Sendang. Sementara Maya menunggu di rumah si dukun itu. Mila dan Mbah Wono harus melewati tengah hutan, karena Sendang itu berada di dalam. Jalanannya seperti biasa, sangat gelap. Singkat cerita ritual pun dilakukan. Tetapi Mbah Wono gagal. Mantranya tidak mempan. Akhirnya Mila pun terpaksa harus pulang. Karena sudah diobati, di dukun masih tetap sama, tidak bisa disembuhkan. Sementara itu karena uangnya Mila semakin menipis, dia pun akhirnya nekat memaksa untuk kerja lagi pergi ke tempat hiburan malam, berharap mendapat uang lagi. Namun saat dia menunggu pelanggannya datang, entah kenapa mereka semua pelanggannya sudah tidak tertarik lagi dengan Mila. Mungkin karena efek susuknya sudah dicabut, jadi dia tidak terlihat menarik lagi. Saat ritual itu, ternyata susuk Mila dicabut lagi sama Mbah Wono. Aduh, sakit banget. Wajahnya semakin pucat. Saat itu dia segera pulang ke rumah karena rasa sakit yang sudah tak tertahan lagi. Sampainya di rumah kos, Mila hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, terus merasakan sakit yang teramat. Karena Mila sudah berani mencabut susuknya itu, akhirnya Mila pun harus menerima segala resikonya. Dia sekarang menjadi pesakitan yang menunggu kapan ajalnya tiba dengan penyakit yang diderita. Secara medis dia menderita, secara batin dia juga sangat menderita. Dan demikianlah kisah ini selesai. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Karena untuk naik kembali dari lembah hitam itu sangat susah sekali. Butuh tangga-tangga yang kuat supaya kita berpijak menaiki tangga tersebut ke atas lagi, menjauhi lembah. Sebenarnya saat ini, detik ini, kita diberikan kehidupan yang terbaik oleh Tuhan. Jadi jalani saja. Tidak usah mencari jalan selain jalan Tuhan. Karena jika Tuhan tidak membersamai kita, maka gampang sekali setan-setan datang untuk menggoda kita, untuk mengajak ke jalan yang sesat. Hati-hati. Hasbi Allah. Semoga Allah selalu bersama kita, dalam lindungannya tentunya. Dan supaya Tuhan ada bersama kita, kita juga harus mengundangnya dengan cara membersihkan hati kita. Jangan selalu menggunjing orang, jangan selalu iri dengki. Hilangkan semua penyakit hati ya. Dan tetap suci di dalam hati. Karena di dalam kolbu yang suci, suci menurut Tuhan, maka Allah akan hadir dalam diri kita. Dan otomatis jika Allah sudah hadir, penjagaan pun sangat sempurna dari godaan gangguan setan yang terkutuk. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah kalimat. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Tony FS. Sampai jumpa ya. Terima kasih semuanya.